Selamat malam saudara, hari ini Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa diperiksa pertama kali sebagai tersangka pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yakin tak akan ditahan, Roy CS bilang akan beradu bukti dengan penyidik. Kami juga mencermati, usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi mengungkap keinginannya untuk bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Besutan Prabowo Subianto. Meski belum mendapat jawaban resmi, rencana ini mendapat penolakan di akar rumput partai itu. Lebih banyak lagi kami hantarkan untuk Anda di hari ini 13 November 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke ragam berita kriminal, saudara. Letusan tembakan mewarnai penangkapan 2 kurir sabu jaringan internasional di Asahan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 76 kilogram sabu. Amankan senjata masing-masing dulu. Amankan senjata. Keretanya amankan dulu. Visual ini menunjukkan detik-detik saat personel Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menghentikan satu unit mobil minibus berwarna abu-abu di Desa Bangunsari, Kecamatan Silau Laut, Asahan. Polisi langsung mengeluarkan senjata api laras panjang dan meletuskan ke udara agar 2 orang di dalam mobil tidak melarikan diri. Terlihat saudara, para pelaku ditangkap beserta 4 tas besar berisi 76 kg narkotika jenis sabu. Kedua pelaku merupakan kurir jaringan internasional yang menjemput sabu dari Malaysia untuk dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Mereka dijanjikan upah 3 juta rupiah setiap kilogram sabu yang berhasil diantar ke Palembang. Kalau berapa banyaknya berjumlah 76 bungkus yang kita amankan dari 4 tas yang diamankan di mobil ekstrail warna krem yang tadi saya paparkan. Untuk pembawaannya ini dari seberang, tetap dari seberang dari Malaysia, negara seberang. Mau dibawa kemana? Juga upah berapa nih, Komandan? Berdasarkan hasil interogasi kami, dia akan dibawa ke Palembang. Upahnya berapa, Komandan? Upahnya 3 juta per 1 bungkus. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan. Para pelaku melukai korban dengan senjata tajam dan terlihat membawa senjata api. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pembegalan di Jalan Mutiara Gading City, Desa Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Korban yang akan berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor dipepet oleh 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Saat terjatuh, korban dilukai dengan senjata tajam. Seorang pelaku yang berada di atas sepeda motor membawa senjata api dan sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 kali. Akibatnya korban kehilangan sepeda motor dan 1 unit telepon genggam yang disimpan di dalam sepeda motor. Kirain orang naik motor jatuh. Akhirnya pas saya di lokasi, saya turun. Nah, saya pikir ada yang nolongin. Ternyata ini tuh bukannya orang nolongin, ternyata begal gitu. Dia sempat ngeluarin tembakan 3 kali. Nah, setelah pas saya dengar suara tembakan, saya langsung teriak. Pada kasus lain ya saudara, seorang pelajar di Malang, Jawa Timur melaporkan aksi perundungan yang dialaminya. Video perundungan atau bullying itu sempat menyebar via media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit lebih ini tampak beberapa remaja perempuan menganiaya korban. Sementara korban hanya bisa diam dan tidak berani melawan. Polisi bilang korban didampingi orang tuanya sudah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Kini kasus sedang diselidiki polisi. Bahwa kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Selanjutnya, Bapak Kapolresta Malang Kota memerintahkan unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polresta Malang Kota unit BPA untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian tersebut.
Yang juga jadi perhatian hari ini, Roy Suryo Rismon Sianipar dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka pencemaran nama baik atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, menyebut bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya dianggap tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan. Ia yakin ketiga kliennya tidak terbukti mencemarkan nama baik Jokowi. Roy Suryo CS dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Roy Suryo CS membawa bukti dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Bukti ini akan diadu dengan bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya terkait pasal yang dijeratnya. Sebelum diperiksa, Roy Suryo yang sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik malah terus menyinggung dugaan ijazah palsu milik Wapres Gibran. Utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Soal hasil pemeriksaan perdana terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka pencemaran nama baik di balik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Ganiar Febrian yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saya melihat di belakang Anda tampaknya akan ada persiapan konferensi pers, betulkah ini berkaitan langsung dengan pemeriksaan Roy? Lalu untuk konfirmasi lagi soal penahanan, apakah ada kemungkinan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan soal kasus ini, Rizka? Ya, Tifal, terkait dengan rencana konferensi pers yang akan dilakukan ini, kami belum mendapatkan informasi ini sebetulnya terkait apa. Apakah ini terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan ataupun mengenai dengan isu-isu lain. Namun saat ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, tadi Anda juga menanyakan terkait dengan jalannya pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan pada hari ini, di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan, tadi Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya saat ini sudah hampir 5 jam ataupun hampir 6 jam begitu ya, maksud kami 8 jam Roy Suryo menjalani pemeriksaan terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana kalau misalkan tadi sebelum menjalani pemeriksaan Roy Suryo juga sempat memberikan keterangan kepada rekan-rekan wartawan, di mana ia katakan bahwa ia optimis untuk tidak ditahan pada hari ini dikarenakan memang terkait dengan pemeriksaan hari ini ia juga membawa bukti yang juga ini merupakan bukti versi dari Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Karena kalau misalkan dari kasus ini berjalan, kita lihat juga bagaimana kemudian penyidik Polda Metro Jaya sebetulnya sudah menetapkan 8 orang tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster berdasarkan 130 saksi, 22 ahli termasuk juga 23 barang bukti yang kemudian akhirnya menetapkan Roy Suryo dan juga kawan-kawan untuk menjadi tersangka. Nah, apakah hari ini Roy Suryo akan ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Kami juga masih menanti terkait hal tersebut. Namun kalau misalkan kemarin kita juga ketahui bahwa dari salah seorang pelapor terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, yakni Ade Darmawan, yang mengatakan bahwa ia memohon kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Namun hal ini tidak bisa serta-merta dilakukan karena ini mengacu pada pasal 19 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa penangkapan ataupun penahanan paksa ini dapat dilakukan apabila yang tersebut mangkir 2 kali. Jadi artinya pada hari ini Roy Suryo dapat kooperatif. Kita akan melihat bagaimana kemudian hasil pemeriksaan hari ini nanti. Tifal. Tapi sesungguhnya di awal mungkin saat Anda berbincang mungkin
dengan penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, sesiap apa kalau membaca potensi ada penahanan itu, dan adakah peluang dari tim Roy Suryo Charis ini melakukan pra-peradilan? Ya, terkait dengan pra-peradilan sebetulnya ini merupakan hak dari tersangka begitu ya. Namun kami juga belum mendapatkan informasi pasti apakah nanti pihak dari Roy Suryo ini akan melakukan pra-peradilan atau tidak. Karena tadi juga disampaikan sebelum menjalani pemeriksaan pihak Roy Suryo ini optimis begitu terkait dengan pemeriksaan pada hari ini tidak akan berakhir dengan penahanan. Karena tadi saya sempat sebut bahwa memang dari pihak Roy Suryo ini kooperatif. Jadi artinya memang penahanan dapat dilakukan, ini merupakan kebijakan dari penyidik tersendiri. Apakah tersangka ini diduga dapat menghilangkan barang bukti ataupun bagaimana, sehingga memang perlu dilakukan penahanan. Namun jika memang tersangka ini dinilai kooperatif dan juga memenuhi panggilan polisi seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo pada hari ini, mungkin tampaknya tidak perlu dilakukan penahanan. Jadi terkait dengan penahanan sebetulnya ini adalah ranah dari penyidik, kebijakan dari penyidik, bagaimana kemudian pertimbangannya nanti kita juga akan lihat hari ini. Apakah hari ini Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka dan mengalami menjalani pemeriksaan perdana, apakah akan langsung ditahan atau tidak, kita juga masih menanti. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan, Fedriska Ananda dan Gahniar Febrian melaporkan. Terima kasih. Berikutnya, saudara, polisi usut terbakarnya mobil pengangkut uang di Jalan Trans Sulawesi Polewali Mandar. Akibat kebakaran tersebut, uang 4,6 miliar ikut terbakar sesaat lagi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab terbakarnya mobil pengangkut uang ATM di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil pengantar uang ini. Plat B. Akibat kebakaran mobil pengangkut uang ATM milik Bank BUMN, Rabu lalu, uang lebih dari 4 miliar rupiah hangus terbakar. Mengusut peristiwa ini, Satreskrim Polres Polewali Mandar memeriksa sopir mobil serta seorang anggota polisi yang bertugas mengawal pengiriman uang. Polres Polman juga meminta bantuan Puslap 4 Polda Sulawesi Barat untuk memeriksa teknis mobil yang terbakar. Itu memang kami sudah lakukan olah TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Fakta. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil tersebut untuk mengetahui sumber api dan penyebab. Ya, memang ada masih sempat diselamatkan sekitar 360 kurang itu masih utuh. Kami ajak Anda ke Pulau Sumatera. Polisi sudah memeriksa 43 saksi untuk mengusut penyebab kebakaran di rumah seorang hakim pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara yang menangani perkara korupsi proyek jalan. Polisi menyebut sudah menemukan fakta baru. Selain saksi, tim gabungan turut menganalisis beberapa rekaman kamera pemantau, baik yang berada di sekitar rumah yang terbakar maupun CCTV yang berada pada akses jalan menuju rumah korban. Soal temuan fakta baru ini, Kapolres Tabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak berjanji akan menyampaikannya pada saat yang tepat. Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro, terbakar pada 4 November lalu. Ia menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Sampai dengan hari ini sudah ada 43 saksi yang kita ambil keterangan. Saksi dari security, saksi dari tetangga komplek, saksi dari pemadam kebakaran, kemudian saksi dari kepolisian, dan beberapa saksi lainnya jumlahnya 43. Makin kesini makin sudah ada fakta-fakta baru dan nanti akan tepat waktunya akan saya sampaikan. Artinya sudah ada titik terang ya, Pak? Rekaman CCTV sendiri? Ya, CCTV sudah kita ambil kemarin, kalau nggak salah Mbak Fitah yang menanya itu.
Menanggapi terbakarnya rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap jika ada indikasi pembakaran agar pelaku dapat segera ditangkap. Kamozaro merupakan hakim ketua yang menangani perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret anak buah Bobi Nasution, mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Oke, makasih. Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap ada 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga hari ini. Dan 211 kejadian diantaranya berasal dari program Makan Bergizi Gratis. Dari data tersebut, artinya MBG menyumbang 48% dari total kasus keracunan pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, BGN akan mempercepat pemeriksaan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah setempat. Ada pesantren yang santrinya besar, tapi tidak tahu apakah di sekitar mereka sudah ada berbagai kejadian di tanah air terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Fokus kami lainnya tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi nama baik dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya kedua guru asal Luwu itu dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ditandatangani setibanya Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, usai lawatan ke Australia. Sebelumnya MA atau Mahkamah Agung memutuskan Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara. Padahal dana ini dipakai untuk menggaji 10 guru honorer di sekolah itu. Di pihak lain, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juandani Raharjopuro menurunkan Propam dan Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk menelusuri penanganan perkara dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz dalam dugaan pungutan liar. Kasus kemudian menjadi polemik terkait pemecatan dua guru dan akhirnya direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua guru itu dipecat setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas dugaan pungutan dana sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa untuk membantu 10 guru honorer yang belum menerima gaji. Kedua guru itu dilaporkan oleh Oknum LSM. Untuk Anda yang baru bergabung di Sapa Indonesia Malam, kami sampaikan lagi, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juandani Raharjopuro menurunkan Propam dan Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk menelusuri penanganan perkara dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz dalam kasus dugaan pungutan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Div Propam Polri, kemudian Baris Krim Polri, dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Saudara, 12 siswa korban ledakan di SMAN 72 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cempaka Putih. Salah satunya mendapat rujukan menuju RSCM untuk melakukan operasi cangkok kulit. Direktur Utama di ICU sudah dilakukan debri demam. Debri demam itu pembersihan luka-luka. Oke, berarti cangkok kulitnya akan di RCM atau bagaimana? Kemungkinan begitu.
Kondisinya tuh seperti apa pas setelah disemprot? Kan baru dilakukan di RSCM nanti. Jadi di sini kondisinya pada waktu ditransportasikan adalah transportabel. Karena kan dari sini ke RSCM membutuhkan sekitar 30 menit. Polisi telah memeriksa anak berkonflik dengan hukum kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Mulai dari motif yang melatar belakangi ABH nekat melakukan aksi di sekolahnya sendiri hingga asal bahan peledak dan mekanisme perakitan peledak yang digunakan. Namun polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi yang turut terluka dalam ledakan di SMAN 72 Jakarta Jumat lalu. Motif ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan, karena baru selesai melaksanakan operasi. Juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom, mengingat bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan dan lain-lain, ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert. Meski masih dirawat di rumah sakit, sejumlah siswa SMA Negeri 72 Kelapa Gading sudah mencoba ikut belajar daring. 12 siswa yang dirawat inap di RS Cempaka Putih kondisinya semakin membaik. Psikologis itu kami banyak dibantu sama tim Biro Psikologi dari kepolisian. Mungkin supaya lebih detailnya nanti bisa ngobrol. Namun kalau kami kan fokusnya pada trauma fisik ya, atau jasmaniah. Kondisinya sih kalau secara sekilas mereka semakin semangat ya, dan kelihatannya sudah tidak sabar mau kembali sekolah. Sudah difasilitasi sebetulnya mulai hari Senin untuk bisa melakukan pembelajaran secara online kan gitu. Tapi ya seperti biasa ya, sebaik-baiknya pelayanan di rumah sakit masih lebih enak di rumah kan. Jadi dari kemarin hari Senin udah ada yang daring ya Pak? Daring, iya dilakukan secara daring. Saudara, pasca peristiwa ledakan di SMAN 72, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta rutin melakukan pendidikan konseling guna mencegah terpaparnya siswa dari konten kekerasan di lingkungan sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada tindakan bullying di SMAN 72. Menurutnya, tindakan anak yang berkonflik dengan hukum terinspirasi dari sejumlah konten kekerasan media sosial. Atas dasar itu, Pramono memerintahkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta rutin melakukan pendidikan konseling guna mencegah terpaparnya siswa dari konten kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Bu Nadiana untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh tadi anak yang kemudian tersangkut persoalan hukum itu dilakukan pencegahan karena dia kan terinspirasi dari itu. Memang spekulasinya berbagai hal. Tadi kan teman-teman di SMA 72 sendiri mereka juga membantah tidak benar dengan adanya bullying. Tetapi kalau lihat video yang ada di CCTV, kemudian juga persiapan dengan 7 bahan peledak, memang saya yakin pasti itu karena terinspirasi, terpengaruh oleh apa yang dia tonton. Berita lain dan diskusi menarik akan hadir sebentar lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR RI terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta kembali digelar hari ini. Rapat mendengarkan pendapat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Anggota DPR sekaligus penyanyi Once Mekel turut hadir dalam rapat dengar pendapat umum mengenai RUU tentang hak cipta sebagai pengusul revisi undang-undang. Dalam RDP yang dihadiri LMKN, Once meminta negara ikut peduli terkait royalti yang kerap jadi sorotan. Menurutnya, pada praktiknya kisruh antar pencipta lagu dan penyanyi kerap terjadi ketika penyanyi mendapat penghasilan lebih banyak ketimbang penciptanya.
keresahan itu. Jadi ketika dia membuat lagu, si pencipta membuat lagu tidak membuat perjanjian dengan si penyanyi. Misalnya, kalau kamu nyanyi nanti aku dapat segini ya. Kan dia tidak membuat perjanjian itu. Kemudian waktu berjalan, si penyanyi dapat penghasilan lebih, si pencipta tidak. Nah, kemudian terjadi kisruh. Makanya kemudian kita memang berharap negara ikut. LMK ini harus hadir karena nature-nya industri ini seperti itu. Kita beranjak ke berita olahraga, Saudara. Skuad Timnas Indonesia U17 pulang kampung ke tanah air usai gugur di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Meski tersingkir, Coach Timnas Indonesia U17 Nova Arianto tetap bersyukur karena pemain asuhannya bisa berlaga di pentas sepak bola terbesar Piala Dunia. Skuad Timnas Indonesia U17 bersama pelatih dan ofisial tiba di tanah air melalui gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pagi. Pelatih Nova mengungkap perjuangan di Piala Dunia U17 menjadi pelajaran berharga bagi skuadnya. Ia juga yakin lolos ke Piala Dunia U17 akan menjadi tradisi Garuda Muda. Kapten tim meminta agar masyarakat Indonesia tetap mendukung Timnas Indonesia U17 dimanapun. Kita bersyukur pemain bisa tampil di level teratas di sepak bola ya. Jadi kan sangat berbeda dengan level-level lainnya. Saya minta pemain bisa banyak belajar dan juga dapat bagiannya, dan itu yang mereka bawa nanti sampai di studio. Juga mereka terus berkembang. Itu menjadi pertandingan pertama kami di Piala Dunia, itu sangat berharga. Untuk kesulitan sih waktu kita main pertama masih kurang enak mainnya, dan habis after pertandingan pertama kita mulai membaik dan bisa akhirnya mulai pertandingan. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS pagi tadi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Roy bersama Rismon dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ketiganya yang masuk klaster kedua tersangka ini tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 pagi. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Roy mengaku membawa sejumlah barang bukti yang akan ditunjukkan kepada penyidik. Roy juga kembali mengungkit adanya dugaan kriminalisasi pasca dirinya kembali dari Sydney dalam rangka melihat langsung sekolah tempat Gibran menimba ilmu. Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Kuasa hukum Roy Suryo CS yakin kliennya tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kosinuddin bahkan membandingkan kasus kliennya dengan Sylvester Matutina yang tidak ditahan setelah mendapat vonis hakim. Dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Ya. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Pradi Bersatu meminta penyidik agar segera menahan dan menyita alat bukti dari tersangka Roy Suryo CS. Selain mendorong soal penahanan dalam diskusi dengan penyidik, Pradi Bersatu juga meminta agar penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Bahwa bang besok kalau diperiksa, apakah ditahan atau enggak nih? Terus
saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Mengapa pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi meminta Roy Suryo CS ditahan dan apa bukti yang disiapkan Roy Suryo CS untuk menyangkal sangkaan polisi? Kita bahas bersama Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, dan juga Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA yang kini berstatus tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Bung Ade. Selamat malam, Mbak Friska. Dengan Pak Rizal Fadilah nanti kita masih coba perbaiki komunikasinya. Pihak Anda tampaknya sejak kemarin bersuara ingin segera ditahan untuk Roy Suryo CS. Kenapa? Ya karena gini Mbak Fris, bahwa ini berulang kali ya terlepas naik status dari tahapan penyelidikan saja ke penyidikan itu kan sudah ditemukan ada peristiwa pidana. Kemudian makin jadi itu dalam bulan-bulan pada saat penyidikan itu dimulai, itu makin jadi, makin terus menerus digaungkan, menganggap diri masih benar, ya, menganggap bahwa apa yang dia lakukannya itu bukanlah manipulasi data elektronik dan lain sebagainya. Kami menyayangkan hal itu terjadi terus, sehingga ini memang harus ada ketegasan ya di dalam penetapan tersangka ini, harus dilakukan penahanan. Karena kalau ini dibiarkan terus, ini pidana berulang. Ini kami melihat memang nggak ada obat untuk apapun itu kecuali efek jerah. Oke, nah saya tanyakan ini ke Pak Rizal. Kalau dari Bung Ade dan kawan-kawan mendukung agar Roy Suryo CS segera ditahan, apa menurut Anda sudah cukup bukti Pak Rizal untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS? Saya kira belum ya, belum cukup bukti. Artinya seseorang itu ditahan itu kan kalau ada indikasi ya, indikasi kemungkinan melarikan diri gitu kan, atau mengulangi perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang kriminal tentunya, kan ini belum tentu perbuatan itu kriminal gitu kan, atau dia akan menghilangkan alat bukti gitu. Nah nampaknya tiga hal ini tidak akan terjadi pada diri Roy Suryo gitu kan. Saya kira ini sehingga tidak layaklah untuk ditahan gitu. Kemudian juga toh pasal-pasal yang dimaksud itu sendiri harus mendahulukan pembuktian tentang status ijazahnya itu gitu kan. Sementara sampai sekarang ijazahnya belum ada penetapan tentang keasliannya, sehingga pasal yang dituduhkan gitu kan, baik 310, 311, 160 sampai 32 ITE, 35 ITE itu tidak relevan gitu dan tidak bisa nyambung kepada proses pembuktian, apalagi sampai penahanan gitu kan. Oke, jadi soal yang penahanan tadi disebut Pak Rizal tidak memenuhi unsurnya, misalnya melarikan diri ataupun menghilangkan alat bukti, tidak terpenuhi, Bung Ade. Jadi bukan begitu pengertiannya Mbak Fris ya, bahwa syarat-syarat penahanan itu ya, kenapa bisa dilakukan penahanan, tentunya sesuai dengan KUHP, bahwa penahanan itu dilakukan bila mana ya kan ditakutkan melarikan diri dengan alasan-alasan itu, terus kemudian menghilangkan barang bukti ya. Apa perlu sampai ditahan tadi pertanyaan bahwa apa yang disebutkan Bang Rizal Fadilah, semua pelaku tindak pidana secara luas, secara umum se-Indonesia itu pasti semuanya tidak ingin ditahan. Itu sudah hukum alam, bukan hukum KUHP itu. Itu selalu ada alasan, dalil yang membenarkan suatu atau pembelaan terhadap dirinya untuk dilakukan upaya paksa. Karena ini kan upaya paksa ya. Nah, tetapi ada satu hal di sini yang kami perhatikan, bahwa kenapa ini harus dilakukan penahanan.
Pertama, pidana berulang tadi, ya perbuatannya itu diulang terus, tidak ada efek jerah, ya. Dalam hal apa berulangnya? Dalam hal bahwa gini, saya ambilkan analogi sederhana. Dikatakan bahwa ijazah tidak pernah ada. Yang ditayangkan di Mabes Polri itu kan ijazah. Kalau ditunjukkan kepada Roy Suryo CS, iya, belum pernah ditunjukkan kepada Roy Suryo CS. Karena Pak Roy ini, Roy Suryo CS ini bukan mau melihat ijazah, tapi mau memegang, mau meneliti. Sementara dia bukan peneliti yang ditunjuk oleh negara, ya, memiliki diakui oleh negara bahwa Anda adalah peneliti yang sah, ya kan? Ah, ini persoalannya di situ. Jadi bukan mau supaya ditunjukkan pada rakyat, tidak. Kalau ditunjukkan pada rakyat. Oke, saya akan tanya ke Pak Rizal. Katanya harusnya ditahan karena mencegah pidana berulang, termasuk ijazahnya ini ada, cuma bedanya tidak ditunjukkan langsung kepada Pak Roy Suryo. Anda sepakat dengan ini? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita usai jeda ya Pak ya, kita lanjutkan. Masih di Sapa Indonesia Malam, masih bergabung Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUI yang kini berstatus tersangka kasus ijazah Jokowi, juga Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Pak Rizal, silakan dilanjutkan. Jadi kalau tadi kata Bung Ade, harusnya ditahan karena takut pidananya berulang. Tapi soal objek ijazah pun ada, tapi tidak ditunjukkan kepada Roy Suryo CS memang. Ya, sebenarnya ijazah itu yang disebut objek itu sudah berulang-ulang terinformasikan kepada publik gitu kan, termasuk juga kepada Roy Suryo, Rismo dan yang lain-lain. Seperti misalnya pada waktu mendatangi KPU gitu kan, KPU di mana ijazah yang dimaksud ini keluar tuh. Yang di KPUD DKI mana ini gitu kan. Begitu juga yang KPUD di Solo gitu. Lalu ternyata akurkan, disamakan dengan apa yang diinformasikan oleh pihak Bareskrim gitu, atau yang oleh Dian Sandi, atau yang oleh pihak UGM, sama semua itu, sehingga layak untuk dikaji dan disimpulkan, dan haknya seorang peneliti yang punya kapasitas tentunya untuk membuat kesimpulan bahwa yang seperti itu begitu dibandingkan juga dengan berbagai ijazah yang lain yang ditemukan, yang begitu mah palsu begitu. Jadi hal yang wajar saja jika Roy Suryo mengambil kesimpulan seperti itu, dan itu belum masuk dalam kualifikasi pidana karena pihak kepolisian sendiri belum sampai bisa menyatakan keasliannya dalam mana otentiknya gitu kan, baru identik saja, belum lagi ada keputusan dari pihak pengadilan tentang status ijazah itu palsu atau asli. Saya kira keadaan begitu memberi kebebasan kepada seseorang untuk menetapkan atau meyakini berdasarkan keyakinan dan hasil penelitian ilmiahnya bahwa ya meyakini itu palsu ya, seperti itu, dan itu belum masuk kualifikasi pidana gitu. Jadi itu mesti bisa dilanjutkan dalam proses perdebatan hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun sampai ke pengadilan gitu, dan azasnya praduga tak bersalah. Kemudian syarat untuk ditahan tadi tidak ada gitu, apakah akan melakukan melarikan diri, itu kan bisa cegah tangkal gitu kan, bisa menghilangkan bukti, tidak pernah ada indikasi menghilangkan alat bukti gitu kan, sedangkan bukti itu sendiri adalah ijazah yang dimaksud. Lalu akan mengulangi, belum dalam kualifikasi pidana, jadi belum ada pengulangan pidana, belum ada pengulangan tindakan kriminal gitu menurut saya gitu. Oke, Pak Rizal nggak ada alasan dan belum ada pidana di situ. Oh, belum ada pidana. Penetapan tersangka itu bukan peristiwa pidana. Silakan dijawab. Ya. Itu pertanyaan Pak Rizal untuk Anda. Pertanyaan Pak Rizal kan mengatakan bahwa belum ada peristiwa pidana. Saya menjawab, apakah penetapan seseorang tersangka itu nggak ada peristiwa pidana di situ? Atau apa sih syarat menjadikan seseorang itu menjadi tersangka? Apa syaratnya? Diatur di mana dia?
bila mana dua alat bukti itu. Menurut Anda dua alat bukti minimum itu sudah terpenuhi? Terpenuhi dong. Kan ini kita fair lah. Kita gini Bang Rizal, bahwa kalau kita melihat bahwa tidak ada peristiwa pidana, nah terus penetapan tersangka ini menurut Bang Rizal, sebentar, menurut Bang Rizal, apakah penetapan tersangka ini ngadi-ngadi atau mengada-ngada? Enggak, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Tetapi ada nggak peristiwa pidana di sini? Enggak, sekarang boleh saja, itu menurut pihak kepolisian ini pidana, tapi menurut pihak yang bersangkutan, bukan. Oh iya, kita akan melakukan upaya, betul, misalnya pra-peradilan, gitu kan. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu salah, itu nggak masuk pidana. Mengada-ngada ya, Polda Metro ya. Kan bisa nanti diuji oleh pihak hakim di pengadilan, betulkah gitu kan penetapan tersangka itu atau tidak. Jadi belum clear gitu dan belum bisa diterima oleh semua pihak. Karena itu baru sepihak gitu. Makanya ada upaya hukum gitu Pak Ade. Kalau menurut saya hak juga pihak Pak Roy dan teman-teman yang lain untuk melakukan upaya hukum sampai pada kualifikasi tadi. Baik itu sampai status tersangka maupun ditahan, itu semuanya bisa dilakukan upaya hukum gitu. Karena begini Bang Rizal, dalam proses hukum pidana, tahapan-tahapan itu itu harus sesuai dengan KUHAP kan, bahwa tahapnya pemeriksaan itu kan dari tahap lidik, sidik, BAP tersangka, kemudian dilimpahkan ke pengadilan menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana. Kan itu prosesnya tuh. Itu proses rangkaian yang terjadi pada itulah hukum pidana kita kan. Itulah hukum pidana kita. Paham. Sebagai tahapan paham gitu kan. Tapi setiap tahapan juga punya hak seseorang untuk melakukan perlawanan gitu maksudnya gitu. Nah, ketika sekarang ini juga harus tersangka, sebenarnya itu kita siap untuk melakukan juga perlawanan hukum, apalagi sampai penahanan, begitu Mbak, itu maksudnya. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum juga, maka tidak layaklah gitu kan dalam status seperti ini Pak Roy ditahan gitu, menurut saya gitu. Itu hak yang bisa dijamin kan oleh hukum juga begitu. Pun misalnya Surya menolak adanya penahanan, menurut Anda apakah dalam kondisi seperti ini berhak juga dari pihak tersangka untuk menolak penahanan itu? Boleh, sah-sah saja. Saya menyatakan bahwa ini tidak sah penahanan saya, misalkan, katakanlah seperti itu. Tentu ada upaya hukumnya. Polisi dijamin oleh undang-undang, diberikan kewenangan terhadapnya oleh negara melalui undang-undang untuk melakukan segala kewenangannya. Kalaupun misalkan kepolisian dengan melakukan penahanan itu unprosedural, tentu ada tata cara yang harus ditempuh kepada pihak terlapor atau tersangka atau yang akan dilakukan penahanan ini melakukan upaya-upaya hukum. Contohnya prapit mungkin, ya kan? Nah itu diberikan seluas-luasnya untuk mereka membela diri, ya. Jadi saya rasa ini belum berakhir. Penahanan Roy Suryo pun ini bukan hal yang berakhir kalau untuk pembelaan, ya. Masih banyak tahapan, mulai dari P21-nya nanti mungkin dalam penelitian itu juga bisa dilakukan keberatan-keberatan hukum sebelum naik ke peradilan, ya, setelah P21. Nah di situ ini saya kasih inilah tata cara mungkin kalau Bang Rizal pasti paham itu bahwa apa yang dilakukan bila mana sudah naik ke tahap kejaksaan, apakah ada permohonan-permohonan yang dilakukan misalkan seperti ekspos dan lain sebagainya, itu upaya hukum semua tuh. Monggo silahkan dilakukan upaya hukum secara maksimal karena saya yakin betul bahwa Polda Metro, kejaksaan nantinya juga akan sangat profesional karena ini adalah kasus yang menyita perhatian publik. Ya, perhatian publik di mana ini sudah bukan publik Indonesia saja.
Mbak Friska. Jadi sampai ke luar negeri. Menurut Anda harusnya apa yang dilakukan sekarang? Ya tahan. Oke, kalau menurut Pak Rizal, apa upaya hukum yang disiapkan sekarang? Kalau menurut saya mah tidak gitu ya, wajar lah gitu kan, tidak perlu ditahan karena tidak ada syarat-syarat hukum yang membuat penyidik itu harus melakukan penahanan. Betul, itu adalah kewenangan, betul sepakat itu Pak Ade ya. Itu kewenangan dari pihak penyidik untuk melakukan apapun dalam pengertian menahan misalnya gitu kan. Tapi juga dihindari kesewenang-wenangan gitu. Dari sesuatu kewenangan bisa bergeser ke sewenang-wenangan. Itulah yang kita awasi bersama gitu. Disebut dengan profesionalisme itu betul kita jaga. Jangan sampai kepentingan-kepentingan non hukum gitu kan masuk di dalamnya. Nah, untuk itu maka proses-proses hukum memberi jalan gitu, beri jalan, termasuk di dalamnya tadi untuk tersangka saja peluang untuk bisa kita lakukan gugatan peradilan terbuka, apalagi sampai nanti dilakukan penahanan gitu kan. Nah itu bisa juga kita lakukan perlawanan atau upaya misalnya penangguhan penahanan gitu kan, ada dengan jaminan dan sebagainya, itu masih bisa dilakukan. Betul lah, proses ini masih dalam tahapan-tahapan yang menuju ke proses berikutnya gitu. Tapi kita akan sama-sama upayakan pihak dari mungkin penyidik yaitu kan atau pelapor berusaha maksimal untuk terjadinya proses penahanan. Sementara dari pihak yang terlapor ataupun tersangka itu berusaha juga untuk adanya SP3 misalnya kan, dihentikan penyidikan itu karena tidak memenuhi unsur-unsur hukum untuk hal tersebut sesuai dengan KUHP. Nah, kalau dari pihak Anda, bagaimana agar publik melihat ataupun bahkan pihaknya Bung Roy Suryo CS menganggap bahwa ini berjalan transparan? Karena kan pertanyaannya sejak penetapan tersangka adalah mana transparansi kasusnya, menurut Anda? Ini sudah transparan. Ya, saya kira gambarannya sangat tidak transparan. Bung Ade dulu sebentar Pak Rizal, silakan Bung Ade. Oh iya, mangga. Terkait transparansi penyidikan, kan sudah disampaikan bahwa sudah diperiksa 130 saksi. 22 ahli sudah ditemukan ada unsur tindak pidana melalui bukti yang disita dan disajikan oleh saksi-saksi maupun pelapor. Baik itu yang ditemukan sendiri juga oleh penyidik sehingga akhirnya sampailah pada hari ini penetapan tersangka. Singkatannya itu sudah transparan ya? Itu transparan. Jadi tidak mungkin gini. Ada rahasia penyidikan Mbak Friska. Artinya tidak mungkin dibeberkan. Ini loh bukti yang kamu melanggar hukum saat ini. Tetapi yang mengetahui itu adalah terperiksa dengan si pelapor. Itu ditangkap maksudnya sudah transparan. Dianggapnya kalau menurut Anda Pak Rizal apa yang harus transparan dari kasus ini, singkat saja? Ya, saya kira mengenai status alat bukti utamanya, gitu. Alat bukti utamanya itu ijazah, gitu. Karena namanya fitnah, namanya pencemaran, penghasutan yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang ITE misalnya sebagai rangkaiannya, gitu. Itu semua bersumber pada sesuatu, gitu kan, sesuatu bukti yang dipermasalahkan dan itu utama, yaitu ijazah Pak Jokowi. Seandainya ternyata ijazah Pak Jokowi benar palsu, tidak ada fitnah, gitu, tidak ada pencemaran. Nah, jadi yang ditunggu kok pihak Anda adalah itu ya alat buktinya ijazahnya. Ya, itu dari dasar. Sekarang kan Bung Roy Suryo CS sekarang masih diperiksa. Kita tunggu apa hasil pemeriksaan yang sudah 8 jam lebih ini. Terima kasih Pak Rizal Fadilah, terima kasih juga Ade Darmawan sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi kami kembali dengan sorotan lainnya. Tetap bersama kami. Saudara, Partai Nasdem merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem menjadi momentum untuk bersyukur atas perjalanan panjang partai, sekaligus meneguhkan komitmen membawa gerakan perubahan bagi bangsa.
Nasdem, adil makmur. Kita menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Tinggi beserta seluruh anggota, pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Majelis Partai, seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT dari seluruh persada tanah air kita. Saya pikir kita semuanya patut dan amat bersyukur pada pagi hari ini tanpa terasa episode perjalanan partai kita mencapai usia yang ke-14 tahun. Sebuah perjalanan yang telah kita laluin untuk membawa misi besar kita bersama. Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Institusi partai politik telah banyak ada, lahir, dan memberikan peran eksistensinya sebelum kelahiran Partai Nasdem. Kita menyadarin bahwasanya kehadiran institusi partai politik yang bernama Nasdem yang hari ini berusia 14 tahun. Kita harus bisa lebih banyak mengambil referensi pengalaman yang telah dilalui oleh rekan-rekan institusi partai politik yang jauh lebih senior dari arti keberadaan kita sebagai institusi partai politik juga. Kita memang menyadari sepenuhnya ruang aktivitas, kreativitas, dan kemampuan untuk memberikan daya efektivitas sedemikian rupa di dalam menjalankan sebuah misi besar, gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini adalah tidak semudah apa yang mampu kita ucapkan setiap saat. Kita bisa berbicara di mana saja, kapan saja untuk membawa misi besar ini. Tapi kita berhadapan dengan suatu situasi yang bagikan sebuah realisme kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bahwasanya membawa misi besar ini, tentu kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Mendedikasikan diri kita untuk berada di dalam keluarga besar Partai Nasdem ini. Bagaimana kita untuk bisa hadir di dalam memberikan politikal gagasan yang kita berikan kepada masyarakat kita untuk membangun dan mempercepat sebuah upaya progres yang lebih progresif untuk menjalankan kehidupan kebangsaan kita yang lebih baik, membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat kita. Banyak tantangan dari berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan yang kita hadapi ini. Dan disitulah diperlukan ketangguhan kader-kader partai ini. Ketika partai ini tidak mampu mengkonsolidasikan barisannya untuk menampilkan kemampuan kekuatan para kader-kadernya sendiri untuk tetap konsisten membawa arus perubahan, saya pikir sulit kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik di dalam menjalankan misi besar ini. Maka ini semuanya berpulang pada kita. Sejauh mana bangun kesadaran diri kita untuk hadir sebagai pionir,
sesuatu yang bisa memberikan nilai suri keteladanan sebagai kader Partai Nasdem di tengah-tengah kehidupan perjalanan panjang bangsa dan negara yang kita cinta ini. Saya amat mensyukurin keberadaan kita semuanya yang telah kita capai hari ini. Kita diberikan kesempatan sebagai institusi partai politik dengan semua pemahaman, obsesi yang ada pada diri kita. Sebagai kader-kader yang memang sejak awalnya mendedikasikan dirinya untuk bersatu, yakin dan percaya, berkumpul, berada di dalam keluarga besar Partai Nasdem ini. Dengan satu tujuan seperti saya katakan tadi, kita akhirnya telah melalui estafet 14 tahun. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali pemilihan umum. Sejak awal kita menghadapi, mulai mendirikan institusi partai politik ini, kita tahu kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang paling utama adalah parliamentary threshold. Memberikan batasan sejauh mana kemampuan kita untuk memberikan konsolidasi keyakinan kepada para pemilih yang memang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu untuk bisa melakukan pilihan politiknya terhadap Partai Nasdem hingga akhirnya kita bisa melampaui batasan parliamentary threshold. Kita mensyukuri ini semua 14 tahun yang lalu. Kita berhasil melampaui batasan parliamentary threshold. Kita bahkan kan mendapatkan perolehan kursi, 36 kursi. Bulatan suara secara keseluruhannya dapat dibulatkan menjadi 7% awal start kehadiran Partai Nasdem ini. Kita bergerak kepada tahapan berikutnya pada pemilu yang kedua. Kita mendapatkan kenaikan penambahan kursi menjadi 59 kursi. Kita lagi-lagi mensyukurin pemilu kita yang baru 1 tahun yang lalu kita lalui. Pada tahun 2024. Entah karena memang kemampuan keuletan kita mengkonsolidasikan barisan kita. Di samping itu kita juga berkeyakinan karena alam masih memberikan kesempatan dan keyakinan untuk misi besar yang harus kita teruskan. Kita berhasil lagi di tengah-tengah berbagai rintangan kesulitan yang kita hadapin. Nasdem tetap jaya menaikkan kursinya dari 59 kursi menjadi 69 kursi, saudaraku semua. Dan siapa di antara kita yang tidak memahami situasi yang kita hadapin pada menjelang pemilu 2024 yang lalu? Bukan biasa-biasa saja bagi Nasdem. Di sana pertempuran antara konsistensi tetap berada membawa arus perubahan atau kita terjebak pada pragmatisme. Kita memilih apapun risikonya kita hadapin, kita mau tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita, saudaraku semuanya. Dan disinilah kekuatan sesungguhnya. The values of the Partai Nasdem itu sendiri. Konsistensi, ucapan dan perbuatannya. Maka kehadiran nilai suri keteladanan di tengah-tengah perjalanan keseharian kehidupan kebangsaan kita. Saya nyatakan sekali lagi, itulah yang menjadi harapan yang terbesar, menjadi kebutuhan yang paling utama dari bangsa Indonesia pada hari ini untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kebangsaannya. Tidak ada artinya program-program besar. Tidak ada artinya berbagai ucapan-ucapan yang penuh dengan retorika apabila kita tidak menghadirkan suri keteladanan. Suri keteladanan inilah yang dibutuhkan. Sebuah konsistensi ketika peradaban kita membutuhkan dan memanggil para anak bangsanya. Di mana kita berada? Ketika godaan pragmatisme, godaan untuk bersikap menghalalkan seluruh perbuatan dan seluruh cara apa adanya demi tujuan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
tapi menyingkirkan kehidupan nasionalisme kita, kita katakan itu bukan tempatnya bagi Nasdem. Itu bukan Nasdem, saudaraku semuanya. Ini yang saya harus tekankan pada saudara semuanya. Inilah sejatinya kekuatan kita. Karena kita memang berniat sungguh-sungguh. Mendedikasikan arti kehadiran kita. Berada di dalam partai ini. Bukan hanya sekedar untuk menopak karir perjalanan kehidupan pribadi kita. Sah saja kita punya pribadi, kepentingan pribadi. Tapi itu baru koma. Sah saja kita membesarkan, katakanlah kepentingan-kepentingan sesaat pragmatisme, tapi itu boleh koma. Tapi kita harus bergerak terus karena kita tidak ingin berhenti di situ. Kita mau totalitas pengabdian kita adalah bagi kejayaan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itulah titik akhir perjalanan nilai perjuangan kita. Maka untuk itu, saudaraku, sebagai partai, institusi partai politik yang telah dan tetap berkomitmen sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini, saya juga ingin meyakinkan saudara, mudah-mudahan insya Allah konsistensi kita tetap ada di dalam diri kita. Kita memang barisan yang mendukung pemerintahan ini. Maka seluruh daya, upaya, pikiran, perhatian, pemikiran, termasuk kegalauan hati kita, apabila pemerintahan ini tidak berhasil. Kita mau pemerintahan ini berhasil. Kita mau pemerintahan ini sukses. Kesuksesan pemerintahan ini adalah juga bagian kesuksesan kita. Kegagalan pemerintahan ini itu yang menjadi azab nestapa dan duka nestapa bagi kita. Nah, ini yang saya sebutkan konsistensi membawa arus gerakan perubahan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat pada kita semuanya, pada seluruh kader Nasdem, dimanapun saudara berada, bersyukurlah kepada Sang Maha Pencipta. Kita masih diberikan kesempatan berada di rumah besar bersama ini, untuk tetap membawa dan konsisten membawa gerakan arus perubahan. Semoga Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, tetap memberikan ridho atas perjuangan dan niat baik kita ini untuk menjalankan misi besar kita, mencintai negeri yang amat dicintai. Dirgahayu Nasdem yang ke-14 tahun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ajak Anda untuk bergabung ke Mapolda Metro Jaya untuk mendengarkan perkembangan terbaru dari pengusutan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan
ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Ini sebagai bentuk wujud bahwa Polda Metro Jaya tetap melakukan peningkatan di dalam pelayanan publik dan personil penyidik juga tetap harus dalam situasi humanis melaksanakan tugas pokoknya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Polda Metro Jaya sudah mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak akan berujung pada penahanan, mengingat para tersangka yang menjalani pemeriksaan hari ini di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Polda Metro Jaya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Total 3 saksi dan 2 ahli disampaikan kepada para penyidik. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab terbakarnya mobil pengangkut uang ATM di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini mobil pengantar uang yang dari Banto? Kayak mobil pengantar uang ini. Akibat kebakaran mobil pengangkut uang ATM milik Bank BUMN Rabu kemarin, uang lebih dari 4 miliar rupiah hangus terbakar. Mengusut peristiwa ini, Satreskrim Polres Polewali Mandar memeriksa sopir mobil serta seorang polisi yang bertugas mengawal pengiriman uang. Polres Polman juga meminta bantuan Puslap 4 Polda Sulawesi Barat untuk pemeriksaan teknis mobil yang terbakar. Itu memang kami sudah lakukan olah TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Fakta. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik 2 guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya kedua guru ini dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ditandatangani begitu Presiden mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke Australia. Sebelumnya MA memutus Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara. Padahal dana ini dipakai untuk menggaji 10 guru honorer di sekolah itu. Demikian Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Tetap bersama Kompas TV, independen, terpercaya.
Rayakan dedikasi pemerintah kabupaten dan kota